Hey guys, balik sama Haru dan hari ini aku mau sharing ke kalian mengenai hal-hal yang aku harap aku tahu sebelum aku menjadi tarot reader. Mungkin banyak dari kalian yang bertanya-tanya bagaimana sih caranya jadi tarot reader. Nah, di video ini aku akan bahas mengenai kalian harus mulai dari mana, kalian harus searching apa di Google, terus harus milih deck itu seperti apa. Ya, kalian bisa cek di video ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya, dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Jadi sebelum aku mulai mengenai sharing tips-tips untuk kalian yang mau belajar tarot reading, aku mau cerita mengenai background aku. Kenapa aku bisa terjun ke dunia pertarotan ini? Waktu itu tahun 2009, aku pergi ke luar kota dan aku pergi ke satu toko buku yang ada di situ. Nah, pas aku muter-muter itu, aku ngeliat satu buku beserta bonus lainnya yang menarik perhatian aku, yaitu tarot. Dari situ berbekal rasa penasaran dan dorongan karena aku pernah nonton anime Cardcaptor Sakura. Polos ya, tapi memang dari situ. Nanti aku juga akan bahas mengenai kartu apa yang mereka pakai di anime itulah. Aku beli buku itu dari si toko buku ini. Terus aku belajar otodidak dan awalnya tuh emang pusing banget. Pusing sama simbol-simbolnya, terus ternyata tarot itu gak semudah yang kita bayangkan. Dan gak mistis banget kayak yang kita bayangkan. Dan waktu itu juga aku sempet kontradiksi lah sama harus lanjutin atau enggak. Menarik, tapi juga di satu sisi waktu itu masih polos dan masih terdoktrin hal-hal mistis yang mengimagekan tarot jadi sesuatu yang sangat horor, sangat seram, padahal enggak gitu loh. Jadi lanjut ke tahun 2014, aku mulai join ke Light Givers. Waktu itu aku ditarik sama teman aku sih, teman cosplay. Teman cosplay dulu, aku sempet cosplay guys. Jadi intinya waktu itu aku nekat disuruh jaga sama teman aku. Waktu itu juga atas berbekal izin bos Light Givers, akhirnya seorang Haru terjun nanganin klien. Dan itu sempat ada momen memalukan dimana kayak aku harus colek teman aku kayak, ini kartunya apa artinya? Di depan klien, dan itu sangat tidak profesional. Jadi ya maafin lah, tapi it happens. Oke, ini tips pertama untuk kalian. Jangan pernah malu. Kalau kalian malu, itu nggak akan pernah ada ujungnya. Kalian akan malah nyerah duluan, akan banyak pikiran duluan, banyak hal-hal yang bikin kamu tuh nggak pengen lanjut gitu loh. Itu bukan sesuatu hal yang bisa membuat kalian sukses gitu. Yang kedua, kalian jangan pernah capek untuk browsing. Kalau kalian bisa baca webtoon, bisa kalian baca artikel, berita, nonton YouTube sampai kalian main game, itu artinya kalian juga punya waktu untuk searching dan belajar untuk masalah tarot ini. Yang ketiga, mulai dari lingkungan circle kamu dulu, sepupu lah atau orang tua kalau mereka pikirannya lebih terbuka ya, atau kamu juga bisa ke teman dekat. Perhatiin simbol-simbolnya dan kalau bisa please kalian belajar dari Rider Waite dulu. Oke, jadi sekarang aku mau bahas mengenai jenis-jenis kartomansi. Kak, kartomansi itu apa sih? Buset, itu bahasa apa pula gitu kan? Kartomansi adalah seni meramal menggunakan kartu. Contoh yang paling populer adalah kartu tarot. Tapi Kak, bisa nggak sih sebenarnya kita baca pakai kartu remi? Bisa. Terus kartu tarot tuh jenisnya apa aja sih? Jadi kartu tarot itu cuma yang paling populer ya, memang yang paling populer. Tapi selain tarot itu ada yang namanya oracle, ada yang namanya Lenormand, ada bisa juga pakai kartu remi, ntar bisa pakai kartu ceki, bisa pakai kartu apalagi, banyak banget culture di dunia yang punya khasnya sendiri. Contoh kayak Indonesia juga punya ceki gitu kan. Kalau di Italia udah pasti tarot gitu kan, oracle dan Lenormand segala macam. Kalau nggak salah Lenormand tuh dari Inggris deh. Intinya begitu. Jadi masing-masing orang
ketika memulai itu juga harus searching mengenai jenis-jenis kartomancy ini. Kamu tuh cocoknya sama cara yang kayak gimana? Kalau aku pribadi, aku cocoknya sama tarot. Karena kenapa? Tarot itu lumayan pasti dibanding kayak Oracle, dibanding kayak Lenormand yang udah aneh-aneh. Kalau tarot tuh menurut aku yang paling gampang. Kenapa? Filosofinya udah pasti. Dari angka 0 sampai sekian misalnya. Terus dia mayor arcana, minor arcana. Arcana-arcananya tuh udah pasti. Sedangkan kalau Oracle itu terserah artis ya. Terserah artisnya berekspresi seperti apapun gitu. Jadi ada yang 36 kartu isinya, ada yang cuma 18 kartu, ada yang 100 kartu. Kayak game-game misalnya contohnya kayak yang waktu itu decknya sempat aku rilis tapi nggak akan aku sebutin di sini. Sorry ya guys. Tapi intinya gitu. Oracle sendiri itu adalah menurut aku adalah kartu tarot yang nggak sengaja nggak diselesain atau kayak gimana, karena untuk mengekspresikan sifat-sifat dari art si artis ini ke kalian untuk dijadikan divinasi, dijadikan seni meramal gitu loh. Sedangkan untuk Lenormand sendiri itu basicnya dari kartu remi. Tarot juga mirip-mirip sih, tapi beda dikit aja. Cuman kalau tarot kan pakai simbol, kartu remi cuma pakai ya gitulah, kayak cuma hati, wajik, sekop, sama diamond kayak gitu-gitu. Lenormand sendiri itu ada simbol-simbol wajiknya, hatinya, terus sekopnya, apanya segala macem. Tapi bedanya Lenormand itu biasanya diimbangi sama satu simbol aja. Jadi satu simbol simple yang artinya bisa meriah banget lah, bisa kemana-mana. Itu macem kayak tarot sama oracle digabungin gitu. Nah, selanjutnya aku mau kenalin ke kalian apa itu Rider-Waite-Smith. Ini dikenal sebagai kartu paling dasar untuk kalian yang mau belajar tarot. Dan ini aku rekomendasiin banget ke kalian, please. Kalau kalian mau belajar tarot, mulai dari Rider-Waite-Smith. Jangan mengulangi kesalahan Haru. Karena Haru waktu itu awalnya setelah dari tarot wayang yang waktu itu aku beli di toko buku itu, aku belajar langsung ke Steampunk Tarot by Barbara Moore. Itu kesalahan terbesar karena mulai dari situ aku terlalu terpaku sama si deck itu dan tema-temanya gitu. Ada baiknya kalian searching apa itu Rider-Waite Tarot. Dan Rider-Waite ini adalah kartu tarot pertama yang diilustrasikan oleh Pamela Colman Smith, dimana dari awalnya kartu tarot itu cuma simbol-simbol gitu aja, sekarang jadi ada ilustrasinya berkat dia. Rider-Waite Tarot ini sangat-sangat membantu untuk kalian. Kenapa? Karena ini adalah dasar dari semua ilustrasi artis yang ngeluarin deck tarot. Jadi kalau misalkan kalian udah belajar ini, kalian punya deck baru, nah itu kalian gak akan kaget deh sama ini simbol apa ya, ini artinya apa ya, kok beda, kok banyak yang ini mawar, yang ini melati. Jadi artinya beda ya. Memang beda, tapi nggak sejauh itu. Yang penting kamu tahu dasarnya. Misalnya aku mau bahas mengenai kartu Six of Swords. Six of Swords kalau di Rider-Waite itu seperti ini. Tapi let's say kita ambil contoh Six of Swords di kartu temanya Deviant Moon. Nah, kalau kalian lihat ini udah berbanding terbalik banget. Memang sih kata kuncinya tuh perjalanan, terus juga traveling dan kawan-kawan, intinya tetap sama. Jadi kalau misalkan kalian ngelihat kartu yang seperti ini dan kamu ngelihat kartu yang seperti ini, meskipun gambarnya beda, tapi artinya mereka kurang lebih mirip, sama gitu loh. Intinya sama. Cuma kalian kalau udah pakai tematik ini, kalian harus ngelihat ada simbol tambahan apa sih di sini gitu. Jadi penting banget buat kalian untuk belajar dari Rider-Waite dulu. Jangan macem-macem, jangan bandel lah intinya gitu. Rider-Waite ini harganya sekitar 300 ribuan yang original. Tapi kalau misalkan kalian mau belajar doang,
kalian boleh cek di online. Biasanya sih harganya ya goban lah, tapi memang ilustrasinya kurang bagus ya, emang kurang puas gitu dilihat oleh mata. Makanya kalau kalian mau jadi tarot reader profesional, ini aku sedikit bonusin buat kalian. Yang namanya kejelasan gambar, warna, vibe, terus juga jenis kartu tarotnya seperti apa. Mungkin dari bentuknya ada yang bulat, ada yang kecil, ada yang gede. Itu juga penting buat kalian, nyaman-nyamannya kalian sebagai tarot reader. Karena jadi tarot reader itu soal waktu itu penting banget. Itu kalau kalian mau tahu, menjadi tarot reader itu ibarat kata nih kalian punya klien, dan klien tuh terus-terusan gak habis. Itu berasanya kayak kalian tuh ngelihat dosen killer 2 jam dan kalian duduk di depan. Seperti itu. Jadi kalian harus fokus. Nah, Rider White ini, balik lagi ke Rider White ya. Rider White ini sangat-sangat membantu karena warna mereka yang lebih cerah, terus nggak bikin capek di mata, dan simbolnya lebih jelas gitu. Nah, let's say perjalanan kalian di tarot udah lumayan panjang lah, udah lumayan, wah gue udah tahu nih artinya ini kayak gimana. Nah, sekarang aku mau bagi kartu-kartu tarot yang tematik. Itu dibagi menjadi 3. Ada yang light, ada yang neutral, dan ada yang dark. Terus bedanya apa, Kak? Kalau yang light nih kayak gini, itu akan jauh lebih gampang untuk kalian yang memiliki karakter feminim, sensitif, terus juga ini berlaku buat cowok juga ya, nggak harus ke cewek doang. Kartu-kartu yang putih ini akan lebih sejuk di mata dan akan lebih halus ketika kalian ngomong ke klien. Sedangkan untuk kartu yang dark ini, seperti ini, itu temanya tuh biasanya yang ekstrim, berhubungan dengan kematian lah, berhubungan dengan sirkus-sirkus yang penuh darah, atau yang gotik-gotik seperti itu. Nah, sedangkan untuk yang netral adalah percampuran dari 2 kartu ini. Alias biasanya kartu-kartu netral nih nggak terlalu terang tapi nggak terlalu gelap juga, dan temanya biasanya seperti steampunk atau seperti medieval atau kayak gimana. Itu banyak banget jenisnya, dan memang agak sedikit sulit untuk membedakan apakah ini sebenarnya netral atau dark atau light gitu. Biasanya netral ini lebih banyak sosok manusianya, lain dengan kartu-kartu seperti ini yang lebih fairy, terus seperti ini, atau seperti ini yang tengkorak lah, atau yang kayak gimana. Nah, itu tuh sangat-sangat berpengaruh ke identitas kalian sebagai tarot reader. Aku pribadi sih punya kartu yang lumayan banyak dengan tema yang varian. Biasanya aku mencocokkan kartu tarot yang aku pakai ketika klien aku, ketika aku lagi readingin mereka. Kenapa? Soalnya entah gimana, kalau menurut aku ya selama ini, warna, gambar, dan simbol itu menentukan cara aku ngomong ke klien juga gitu. Semakin aku capek, biasanya aku akan lebih pakai deck yang putih. Kalau misalkan aku lagi bersemangat ya atau kayak gimana, atau kliennya masalahnya berat banget, aku pakai yang lebih gelap, lebih dark, seperti itu. Jadi menentukan kebutuhan klien, tergantung seberapa parah kasusnya juga sih. Itu kalau aku. Setiap tarot reader juga beda-beda. Ada yang sebelum reading mereka meditasi dulu, ada yang sebelum reading percaya kalau kartunya harus dibersihin dulu, entah gimana ceritanya. Ada yang kayak aku, kalau misalkan mau reading, ya udah ayo let's go gitu kan, langsung cepet, nggak usah pakai ritual apa-apa. Oke, jadi aku selanjutnya mau sharing ke kalian bagaimana caranya memilih deck tematik pertama kalian. Awalnya, kalau kalian lihat deck-deck tematik di pasaran situ, di online, biasanya ya, kalau dulu kan ada di toko buku impor yang itu tuh, tapi sekarang udah gak ada lagi. Nah, kalian memilih deck tematik itu ibarat kayak milih pacar. Kalian pasti punya selera. Ibarat kata kayak
selera kartu aku sukanya yang aku suka yang gambarnya tuh lucu-lucu, yang kayak Alice in Wonderland atau kayak peri-peri atau kayak mermaid atau kayak gimana gitu kan. Nah, atau kalian juga bisa memilih deck, aku seleranya tuh suka yang brutal, suka yang dark, yang ada darah-darahnya, yang ada tengkorak-tengkoraknya, atau kayak gimana gitu kan. Baru kalian akan pilih deck yang mau kalian kirim ke rumah kalian. Nah, deck ini juga cocok-cocokan ya. Jadi belum tentu kalian udah pesen nih, udah merasa cocok banget sama deck itu, tapi ternyata kalian nggak bisa baca. It happens to me. Basically, kalau kalian udah kayak begitu, langkah selanjutnya adalah antara kalian pilih deck lagi, atau kalian better learn about that deck. Jadi simbol-simbolnya apa, ya itu rasain dah kalian lah gitu. Nah, ketika kalian memilih deck juga, pastiin kalian pilih kartu yang original. Kenapa? Soalnya selain kalian menghormati karya-karya seni dari si artis-artis yang bikin deck tarot ini, kalian juga gak akan terhalang oleh masalah-masalah seperti ada kartu yang blur, ada warnanya nggak cocok, terus kadang-kadang kalau kartunya KW itu juga ada yang bahasanya tuh asing. Bahasanya ada yang cacing, ada yang kayak gimana, pokoknya nggak jelas deh. Nah, itu juga akan mendistraksi kalian ketika kalian reading. Jadi pastiin kartunya original, kartunya juga mungkin bahannya kalian suka atau kayak gimana, itu juga ngaruh by the way. Mungkin buat kalian ada yang nggak peduli, tapi kalau aku sih peduli ya, karena aku seneng mainin kartu karena tanganku nggak bisa diem gitu loh. Ada antar kartu yang aku rapiin, ada kartunya aku pegang-pegang atau kayak gimana, itu ngefek banget ke kalian gitu. Nah, memilih kartu tematik itu juga bersiap-siap dompet kalian angus. Kalau misalnya udah kayak gitu, kalian pasti ada satu waktu kalian kilaf dan akhirnya deck itu menjadi pajangan di tumpukan entah di mana. Nah, itu always happen, nggak ke aku doang, tapi ke semua tarot reader juga. Biasanya sih ada juga orang yang kalau udah nggak cocok nih sama kartunya, mereka jual lagi. Nah, itu juga bisa jadi option buat kalian yang mau kartunya lebih cepet nyampe, tapi ya ada minus-minus sedikit lah pasti, karena ada dimaininnya, cantik ya lalala gitu kan. Itu juga bisa jadi option. Nah, kalau kalian mau pilih deck, pastiin decknya itu intinya sesuai lah sama kalian, sama kepribadian kalian, terus sama preferensi bahannya, kartunya, gambarnya. Terus kalian juga bisa ngeliat kartu-kartu yang artisnya tuh udah terkenal. Misalnya Barbara Moore atau Paulina Cassidy atau kayak gimana. Biasanya sih mereka ada lebih dari satu deck yang udah mereka produksi. Kalian boleh sorting dari nama artisnya juga, kayak gitu, untuk gampangin aja sih. Nah, yang kelima ada energi. Apa sih hubungannya energi sama tarot reading? Energi ini berperan besar untuk reader dan kartu tarot. Kenapa? Karena kartu ini akan dikocok oleh klien, yang artinya energi klien akan masuk ke kartu itu. Dan ini yang berperan besar untuk kok bisa tepat sih, ini magicnya dari kartu tarot seperti itu. Jadi percaya nggak percaya, mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak percaya, energi itu cuma biar tambah mistis aja atau kayak gimana. Enggak, jadi energi itu mungkin kalian nggak bisa ngeliat, tapi kalian bisa ngerasa. Logikanya gini, kalau kalian punya darah rendah, terus kumat, terus kalian mendadak pingsan gitu kan, orang-orang pasti akan langsung nawarin kalian, ini ada teh manis gitu kan. Nah, itu konsepnya sama, tapi mungkin untuk dijelasin lebih nyatanya tuh agak susah. Kenapa? Karena energi nggak bisa dilihat, cuma bisa dirasa. Ketika kalian nanti mau jadi tarot reader, udah bulet nih, udah mantep jadi tarot reader, kalian ini pasti akan ngerasain yang namanya capek. Pertama kali kalian ngereadingin orang, itu pasti capek banget. Kalian nggak sadar kalau energi kalian itu diambil sama orang-orang, sama klien kalian yang ceritanya aneh-aneh lah. Nanti kita akan bahas mengenai hal ini.
Energi ini bisa dirasain ketika kamu reading. Rasanya itu kayak kamu lagi ngeliatin dosen ngajar di depan, dosen killer yang mata pelajarannya durasinya 4 jam dan kamu duduk di depan. Kadang nggak dapat bangku di belakang. Itu rasanya seperti itu. Jadi untuk kalian para reader, aku harap kalian bisa jaga kesehatan kalian, khususnya kesehatan mental, karena kalian harus berhadapan dengan orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kalian dan kalian punya pendapat sendiri. Kalian tahu lah maksud saya. Tapi intinya gitu, energi ini juga ngefek ke readingan kalian. Ketika kalian capek, ketika kalian emosi lagi nggak stabil, itu juga ngaruh ke readingan. Jadi ini penting ya untuk diketahui kalian yang mau belajar tarot. Jaga emosi kalian, nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh lagi terlalu happy atau gimana, itu juga nggak boleh, karena akan ngefek ke sudut pandang kalian ketika kalian baca kartu-kartu itu. Nah, sama halnya ke klien, cuman kan kita kan nggak mungkin kayak jangan sedih, jangan marah, jangan happy ya, happy aja nggak boleh gitu kan. Tapi intinya kalau kalian nggak bisa kontrol energi si klien, itu adalah tugas kalian untuk mengolah energi si klien biar netral gitu, biar biar subjektif lah, nggak terlalu objektif gitu. Oke guys, jadi yang terakhir untuk kalian ada bagaimana cara kalian menghadapi klien pertama kalian. Klien pertama kalian di sini bisa aja sepupu kalian, orang tua kalian, atau teman-teman dekat kalian. Terus gimana kalau misalkan kalian klien pertamanya ternyata orang lain kayak aku? Hahaha. Oke, jadi kalian nggak perlu takut. Mungkin lebih menakutkan karena kalian nggak kenal klien kalian tuh siapa, si orang ini tuh siapa orang asing ini, personalitasnya seperti apa. Yang penting yang pertama kalian harus lakukan adalah jangan panik, analisis kartunya pelan-pelan aja, nggak apa-apa, sosok mikir gitu, ya itu nggak apa-apa. Take your time, napas, jangan lupa, jangan keringat dinginnya tuh nggak dilap gitu loh. Dan aku harap kalian sebagai tarot reader yang baru mulai, kalian harus bisa siap 3T. Yang pertama ada telinga, tenaga, dan tisu. Karena kenapa? Kalian pasti suatu saat, kapapun itu terjadi, kalian akan bikin klien kalian nangis. Yap, itu adalah salah satu momen yang paling tidak mudah dilupakan. Kenapa? Karena kalian pasti akan bingung. Ada orang lagi nangis-nangis sesegukan di depan kalian karena bacaannya tidak sesuai dengan ekspektasi dia. Alias mungkin itu kalian nyenggol luka lama mereka, atau kalian bacanya menakutkan, macam-macam. Jadi tisu itu sangat penting kalian bawa kemana-mana, khususnya kalau kalian jaga di bazar, karena itu kalian akan berhadapan dengan total stranger. Lalu aku akan nge-share sama kalian tipe-tipe klien. Yang tadi kan pertama ada yang nangis-nangis sesegukan, mungkin entah dia galau atau kayak gimana. Yang kedua adalah klien yang denial. Kak, ini nggak mungkin nih, ini nggak mungkin banget, ini nggak mungkin, nggak sesuai sama aku, padahal sesuai. Boleh nggak aku minta tarik kartu lagi? Ya udah, jadi kalian akan ngambil kartu terus sampai kalian capek, sampai dia dapat jawaban yang mau dia denger. Kalau udah kayak gitu, kalian boleh loh, kalian punya hak untuk minta istirahat sebentar sama si klien ini. Mungkin nge-refresh biar dia juga lebih tenang sedikit. Ya, disantain aja sih kalau yang kayak gitu. Terus yang ketiga adalah tipe klien yang lebih bikin parno lagi, yaitu tipe klien yang skeptis, ngetes. Pokoknya begitu mereka datang ke meja kamu, ke hadapan kamu, acting mereka akan ngenges, terus juga akan dingin, cool, sok-sok cool gitu. Terus melengos, terus sambil nanyain kamu, "Kak, ini beneran?"
itu pasti kamu bakal ngerasain yang namanya kayak cobain aja. Pokoknya gimana ya, rasanya kesel lah intinya. Klien yang kayak gini ada baiknya kamu nggak tanggepin terlalu serius juga. Soalnya kenapa, kamu makan hati sendiri. Yang ada kamu udah serius-serius ngejelasin iya kak ini, ntar dia bantah lagi terus bikin semua rasa percaya diri kamu tuh runtuh saat itu juga. Jadi kalau misalkan ada klien kayak gini, ada baiknya mendingan kamu nggak usah tanggepin terlalu serius. Kalau dia tanya, jawab sesopan-sopannya. Terus yang terakhir, ada tipe klien adalah ibu-ibu atau satu keluarga rombongan yang bawa anak kecil. Guys, kalau kalian udah ketemu klien tipe kayak gini, please jaga kartu kalian. Jangan sampai itu kartu mungkin tangannya bekas es krim, mungkin dia tangannya bekas iler sambil begini-begini atau kayak gimana. Atau bisa juga kartu kalian bisa hilang satu gara-gara anak kecil itu. Jadi kalau misalkan ada klien yang bawa anak kecil, rapiin kartu kalian sedekat mungkin. Jangan sampai anak itu bisa ngambil kamu punya kartu ini. Jadi itulah tipe-tipe klien yang harus kalian hadapi nanti ketika kalian mau jadi tarot reader. Aku harap kalian siap mental. Oke guys, sekian tips-tips dari aku. Semoga tips-tips ini bermanfaat. Kalian sudah ada pemandu di sini. Itulah hal-hal yang aku harap aku tahu sebelum aku menjadi tarot reader. I hope this helps you in the future. Kalau kalian mau jadi tarot reader profesional, diusahain jangan terlalu terburu-buru. Aku pun banyak banget ngambil waktu untuk belajar sampai perfectin tarot reading ini. So take your time. I hope you enjoy the video. Jangan lupa untuk subscribe, like video aku, dan nyalain notifikasi kalian. Bye bye.